Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Helmi Yuda STHI MAG, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Ilmu Kalam, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya kita bisa berkesempatan untuk melaksanakan jalannya diskusi pada kali ini. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan berdiskusi bersama mengenai aliran Khawarij. Perkenalkan, saya Deliza Firdaus selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Dengan anggota sebagai berikut: Abidatul Mukarramah dengan nomor NIM 2321065, Azmi Sani Hasona dengan nomor NIM 2321073, Deliza Firdaus dengan nomor NIM 2321074, Isna Zahratun Nisa dengan nomor NIM 2321078. Baiklah, selamat menyaksikan dan menyimak. Yang pertama, definisi Khawarij. Kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yang artinya keluar. Nama ini diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali. Khawarij berkeyakinan bahwa sungguh tidak dibenarkan Ali sebagai khalifah atau imam yang telah dibaiat oleh rakyat secara sah bersedia tunduk kepada keputusan dari dua arbitrator dalam penyelesaian sengketa antara dia dan pihak pemberontak Muawiyah. Adapun aliran atau pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase dalam Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau sekitar 648 Masehi dengan kelompok Bughat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Berdasarkan estimasi Khawarij, pihak Ali hampir memperoleh kemenangan dari peperangan itu. Akan tetapi, karena Ali menerima tipu daya licik dari ajakan damai Muawiyah, kemenangan yang hampir diraih pun gagal. Hingga akhirnya keputusan tahkim, yakni Ali diturunkan jabatannya sebagai khalifah oleh utusannya, dan mengangkat Muawiyah menjadi khalifah pengganti Ali. Hal tersebut sangat menimbulkan kekecewaan orang-orang atau pasukan yang mendukung Ali. Hingga akhirnya mereka keluar dan golongan ini disebut dengan istilah Khawarij. Yang kedua, sejarah kemunculan Khawarij. Perpecahan dalam Islam memang mulai nampak pasca wafat Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu terjadi perdebatan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat. Karena menjelang wafatnya Nabi tidak menunjuk atau menentukan seorang pun yang harus menggantikannya. Perbedaan terjadi pada pertemuan di Thaqifah Bani Sa'idah, di mana satu kelompok menyatakan bahwa pengganti Nabi harus dari golongan Ansor, sedangkan kelompok lain harus dari golongan Muhajirin. Keputusan akhir pun ditemukan. Pertemuan itu adalah pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah. Namun, ketidakhadiran Ali bin Abi Thalib di dalam pertemuan ini karena sibuk mengurus pemakaman Nabi Muhammad SAW memunculkan pendapat ketiga, yaitu bahwa khalifah harus dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, pendapat kelompok ketiga ini tidak mendapat tanggapan, hingga akhirnya mereka menerima kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Utsman terbunuh, mayoritas umat Islam melantik Ali sebagai khalifah. Keputusan ini ditentang oleh Talha, Zubair, dan Muawiyah. Hingga puncaknya terjadilah Perang Jamal, yang mengakibatkan terbunuhnya para sahabat yang ingin menuntut balas atas terbunuhnya Utsman, di antaranya Talha dan Zubair. Perang Siffin. Konfrontasi Ali dengan Muawiyah berujung pada terjadinya Perang Siffin. Merasa kekalahannya sudah di depan mata, Muawiyah melakukan taktik damai atau mengajukan gencatan senjata dengan Ali bin Abi Thalib. Hasil tahkim memutuskan Ali dipecat dari kekhalifahan
dan Muawiyah diangkat menggantikan Ali sebagai khalifah. Peristiwa inilah yang membuat kelompok Ali terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Syiah, kelompok yang mendukung penuh keputusan Ali. 2. Khawarij, yaitu kelompok yang memisahkan diri karena tidak setuju dengan keputusan Ali melakukan tahkim. 3. Murji'ah, yaitu kelompok non-blok berawal dari peristiwa politik inilah, kemudian merambah kepada doktrin-doktrin keyakinan teologis. Yang selanjutnya yaitu ajaran-ajaran aliran Khawarij. Ajaran-ajaran pokok dalam aliran Firqah Khawarij diantaranya 1. Khilafah, 2. Dosa, 3. Imam. Secara umum, ajaran yang terdapat pada golongan ini ialah setiap umat muslimin yang berbuat dosa besar ialah kafir. Kemudian, kaum muslimin yang tergabung dalam perang Jamal, yaitu perang antara Aisyah, Tolha, dan Zubair melawan Ali bin Abi Thalib dihukumi kafir. Sehingga kaum Khawarij memutuskan untuk membunuh mereka, tetapi hanya berhasil membunuh Ali saja. Pokok-pokok doktrin ajaran Khawarij. Yang pertama, setiap umat Nabi Muhammad yang selalu melakukan dosa besar hingga matinya tidak melakukan taubat, maka dihukumi kafir serta kekal di dalam neraka. Yang kedua, memperbolehkan tidak mengikuti aturan kepala negara, dalam artian kepala negara tersebut khianat dan zalim. Paham dalam ajaran pokok Khawarij dari setiap sekte yang penting adalah sebagai berikut. Al-Muhakimah, yaitu mereka yang dipandang sebagai golongan Khawarij asli, dikarenakan dari mereka terdiri atas pengikut-pengikut yang kemudian membangkang. Nama tersebut berasal dari semboyan mereka yang terkenal, la hukma illa lillah, tiada hukum kecuali hukum Allah. Jadi dapat disimpulkan secara umum, pokok-pokok ajaran aliran Khawarij adalah setiap orang muslim yang telah melakukan dosa besar dihukumi kafir dan harus dibunuh. Setiap khalifah dipilih secara permanen selama khalifah yang bersangkutan bertingkah laku adil dalam menjalankan syariat Islam. Dan apabila khalifah yang bersangkutan berlaku zalim, maka ia dijatuhi hukuman mati. Dalam catatan sejarah, gerakan aliran Khawarij ini terbagi menjadi 2 cabang besar, yaitu yang pertama kelompok Khawarij yang bermarkas di daratan Arab, dan yang kedua kelompok Khawarij yang bermarkas di wilayah Batai. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.